Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cerita ini karya Tevika. Shadaqallahul azim. Tutupnya dan tersenyum. Alhamdulillah kamu hebat. Sekarang sudah khatam dan sudah hafal Al-Kahfi. Sepertinya akan ada yang pulang terus halalin anak orang nih. Ledek Gus Yuda. Ini sudah hari terakhir Niko di pesantren untuk menuntut ilmu, menghafal Al-Kahfi, menjadi imam sholat, dan bonusnya khatam baca Al-Quran dalam waktu 30 hari. Iya Gus, jangan lupa buat hadir di acara nikahan saya ya Gus. Lihat saya nikahin mak lampir, sambungnya kemudian dalam hati. Ia tak akan memberitahukan alasan pernikahannya. Biarlah hanya dia dan Allah yang tahu. Tak usah yang lain. Insya Allah kira-kira acaranya kapan ya? Akhir bulan ini, paling tanggal 21. Niko menjawabnya santai, seakan pernikahan ini memang keinginannya. Bertingkah seolah ia memang sangat mendambakan pernikahan ini. Nyatanya tidak. Ada rencana di balik semua tingkahnya. Aslinya ia hanya mengarang. Tanggal itu belum tentu, sebab keluarga belum memastikan. Wah, sudah dekat sekali, sekarang saja udah tanggal 10. Niko mengangguk, memang benar. Setelah mengabarkan pada bundanya bahwa hari ini adalah hari terakhirnya di pesantren. Saya ingin mengatakan sesuatu, apakah boleh? Niko mengangguk lagi sebagai persetujuan. Sebenarnya orang yang menikah itu mirip orang mau hidup, tidak bisa dipersiapkan apa-apa. Hanya saja yang dapat kamu lakukan seperti halnya anak bayi. Jangan pernah berhenti belajar. Anak bayi gak bisa apa-apa. Sama kayak kita waktu awal menikah, gak ngerti bagaimana hidup berumah tangga. Syaratnya satu aja, jangan pernah berhenti belajar. Pelajari terus pasanganmu, keluarganya. Pelajari terus apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Pelajari terus menyatukan dua kepala. Karena yang namanya menikah tidak semudah yang disampaikan orang. Namun juga tidak semenyeramkan yang ditakut-takutin sama orang. Jadi gak bisa ada persiapan-persiapan kecuali menjadi hamba Allah yang saleh. Ketika kamu sudah melafalkan sebuah ijab kabul, maka niscaya kamu telah mengembang sesuatu amanah yang amat berat. Ingat, nikah itu adalah ibadah terbesar. Jadi harus butuh ilmu sebelum menikah. Setidaknya tahu apa sih kewajiban suami, bagaimana cara menjaga istri. Jadi butuh persiapan yang matang. Menikahkan karena ingin ibadah, jangan karena sebuah alasan. Rasanya Niko tertampar keras. Alasannya menikah kan hanya untuk merencanakan pembalasan dan menyenangkan ibundanya. Insya Allah balasnya dengan senyuman. Ia merasa tak yakin, namun ia sudah sejauh ini. Apakah ia harus mundur? Tidak, ini keinginan bundanya. Niko tak akan tega jika melihat bundanya dipermalukan, apalagi bundanya sudah sangat dekat dengan keluarga itu. Maaf Gus, apakah Kiai dan Nyai ada di dalam? Yuda mengangguk. Mari kita ke dalam. Sekalian saya juga ingin pamitan pada Abi dan Umi. Saya masih harus mengisi kajian di luar kota. Ayo. Sesampainya di dalam, Niko disambut baik oleh Nurul. Jangan tanyakan Kiai Ian. Ia hanya menatap Niko malas. Sepertinya masih ada dendam di antara mereka. Kapan pulang nak Niko? Tuh kan, nadanya memang lembut. Tapi Niko melihat mata Adrian menyorotnya tajam, seakan mengusirnya secara halus. Hari ini kakek tua, Kiai. Mata Adrian semakin menajam. Yuda dan Nurul hanya bisa tersenyum. Percayalah, selama ini tak ada yang berani seperti itu padanya. Jangan rindu saya ya, soalnya saya itu ngangenin. Mantan saya saja suka ngajak balikan, katanya rindu dengan saya. Apalagi kalau senyum. Manis banget, Aldebaran aja lewat. Adrian mengernyit. Siapa itu selebaran? Niko menepuk dahinya.
bukan selebaran kakek tua tapi Aldebaran. Gini nih, kalau udah tua pendengarannya berkurang, pemahamannya lemah. Kakek tua nggak nonton TV. Sekarang lagi booming tuh filmnya, apalagi episodenya udah 100-an lebih. Ustadz Soulmate sampai nyamperin loh Kiai ke lokasi syutingnya. Katanya fans sama akting Aldebaran dan Andin. Adrian menggeleng, boro-boro nonton TV. Iya mana sempat. Ya udah kalau nggak tahu nggak penting juga. Aldebaran mana mau kenalan sama Kiai. Kalau gitu saya mau pamit aja ya. Maafkan segala kehilafan Niko yang gantengnya kelewatan, jadi mundur lagi biar pas. Maafkan jika sering buat kesel dan merepotkan kalian, tapi saya seneng. Adrian hanya bisa mendengkus. Ia kira setelah 30 hari berbaur dengan para santri, Niko akan berubah. Nyatanya tidak pemirsa. Tingkat kepedeannya masih aja ada. Apakah diruqyah dulu biar setan kepedeannya hilang? Gak apa-apa Nak Niko, saya senang kalau Nak Niko ini cepat pulang, gak usah kembali lagi ya. Adrian membalasnya membuat Niko semakin tersenyum senang. Duh Pak Kiai, kalau mau ngode saya gak usah kayak cewek dong. Ucapannya gak usah dibalik, saya peka kok pasti. Pak Kiai mau bilang gini, saya senang Nak Niko berada di sini. Pulangnya nanti saja ya. Saya akan selalu menunggu Nak Niko untuk main ke sini lagi. Iya kan? Memang dasarnya Niko itu kepedean dan selalu merasa paling benar. Sayangnya saya nggak bermaksud begitu, ujar Adrian cepat. Namun saat menoleh ke arah istrinya yang menatapnya tajam, dengan cepat meralat ucapannya. Iya maksud saya begitu. Tuh kan saya memang super peka. Nggak akan ada lagi alasan cewek mengatakan kalau semua cowok itu sama aja, nggak peka. Sekarang argumen itu terpatahkan. Ada Nicholas yang peka. Semuanya hanya bisa menggeleng. Tapi tak ayal adanya Niko di sini menambah suasana ramai. Saya pamit ya. Duh, dari tadi bilang pamit belum pergi juga. Maafkan diriku yang tampan ini ya Allah. Tapi ini ucapan pamit yang terakhir kalinya, janji. Kalau diulangi janjinya batal ya. Sudah Nak Niko sekarang berangkat saja, nanti makin sore. Nurul menimpali. Iya Umi, terima kasih. Sekali lagi ya, Gus Yuda, Umi, Abi, jangan bosan kangenin saya. Assalamualaikum. Ini terakhir kalinya. Ia peka terhadap tatapan Adrian yang seakan mengusirnya sekarang juga. Ia menyalami semuanya, selain Umi yang hanya menangkupkan tangannya. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Niko mengangguk dan melangkah keluar dari area dalam. Niko? Niko berbalik saat mendengar namanya dipanggil. Iya, kenapa Zul? Ya, orang yang baru saja memanggil Niko itu adalah Zul. Masih ingat kan? Orang yang menyangka Niko adalah penguntit santriwati. Mau kemana, A? Mau pulang? Tugas saya di sini udah selesai. Ia membuka pintu mobilnya hendak masuk. Gak mau ke makam nenek saya, A? Ngapain? Saya gak ada urusan. Niko menjawabnya santai. Katanya mau nanyain kenapa nama saya Zul, sedangkan nama lengkap saya Samsudaris. Ternyata ditanggapi serius ya. Saya hanya bercanda. Maaf ya sudah membuat kamu kesal. Nah, sebagai tanda permintaan maaf saya berikan ini sama kamu. Anggap saja kenang-kenangan dari orang ganteng ini. Niko memberikan jam tangan yang setia ia pakai pada Zul. Mungkin ia merasa bersalah karena telah merepotkan banyak orang. Ini beneran buat saya. Ini kan jam tangan mahal. Gak mahal kok, hanya 100 juta. Bagi orang ganteng dan tidak sombong seperti saya, memberikan itu buat kamu mah murah. Tenang aja, saya bisa beli yang lebih mahal. Di rumah juga banyak kok. Nah kan, tadi Zul sudah mau baper. Tapi mendengar balasan Niko yang mencerminkan betapa sombongnya, ia tak jadi memuji. Orang sombong pantasnya dihujat. Dan Niko itu salah satu manusia yang jika melihatnya minta dihujat. Ya udah, makasih ya. Zul mencoba menerbitkan senyum tulus. Nyatanya tak bisa sebab melihat wajah Niko tak baik buat diberi senyuman tulus.
Maunya hanya senyuman sinis aja. Sama-sama, saya duluan ya. Itu jam jangan dijual, ntar saya ambil lagi kalau ketahuan. Pesannya yang hanya diangguki. Toh kalau jamnya dijual bisa jajan setahun dan Niko gak akan tahu. Prabu, teriakan Anggi menggelegar di seluruh penjuru rumah, membuat dua manusia yang hanya duduk malas sambil memainkan ponsel menoleh. Mereka hendak protes, tapi orang yang baru saja dipanggil hadir. Ada apa sayang? Tanya Fadli yang baru saja keluar dari kamar. Itu loh pa, si Aldebaran kok romantis banget sih. Mukanya doang yang judes, tapi perhatiannya itu loh. Apalagi kalau mau ngasih kejutan tuh gak main-main. Duh, jadi pengen punya suami kayak Aldebaran ah. Walaupun judes, gengsian, dan tukang maksa, gak apa-apa deh, yang penting perhatian dan romantis. Fadli menatap istrinya tajam. Oh, jadi kamu mau gantiin posisi raja sama si selebaran itu? Kamu itu kurang bersyukur apa sih sayang? Dapat suami tampan, mapan, humoris, sayang keluarga, cinta kamu selamanya, selalu menerima segala kekurangan kamu yang banyaknya gak kehitung. Kalau kelebihan kamu mah bisa dihitung. Aku itu gak dingin tapi romantisnya lebih parah dari si selebaran. Apalagi yang kurang? Anggi menatap Fadli tak suka. Apa tadi kekurangannya tak bisa dihitung? Hei mas, enggak. Masnya enggak ngaca. Apa? Ada yang salah? Dengan wajah tanpa dosa Fadli menatap Anggi menantang. Iya, kamu salah. Bisa-bisanya gitu kamu bilang kalau aku kekurangannya banyak, kelebihannya cuma dikit. Kamu enggak ngaca, Pak? Siapa yang tidurnya berantakan? Kalau habis mandi handuk disimpan di atas kasur, suka ngorok, suka bangun kesiangan. Seloro Anggi mengungkap segala keburukan suaminya. Maafkan diriku ibunda, ayahanda sedang hilaf tadi. Enggak ada ya hilaf-hilafan. Papa pikir mama enggak tersinggung gitu. Sakit pak, sakit. Papa tuh enggak pernah ngerasain gimana sibuknya aku, pagi kerja, pulang beres-beres, ngurusin anak. Gimana kalau keluar kota capek tapi kewajiban harus tetap jalan, yaitu layanin papa sebaik mungkin. Ungkapnya dengan ekspresi yang sangat terluka. Anggaplah sedang acting seperti Andin itu. Dramatis sekali. Duh maaf sayang, beneran deh. Tadi cuma bercanda doang gara-gara si selebaran nih. Meresahkan bun. Membuat rumah tangga terancam cekcok. Besok-besok jangan nonton lagi deh, meresahkan banget. Anggi sekali lagi menatap Fadli tajam. Papa bilang apa? Gak boleh nonton lagi. Tuh kan, papa itu gak peka. Ya Allah, salahnya di mana lagi? Salahnya itu karena papa gak peka. Mama tuh maunya diperlakukan seperti Andin, Pak. Disayang gitu loh. Sering dikasih kejutan. Gak usah seperti dia, Ma. Kita udah bahagia dengan keluarga kecil kita. Kerajaan halu dan segala suasananya. Mama mau papa seperti selebaran yang main rahasia-rahasiaan mulu sama istrinya. Bohong sana sini biar istrinya bahagia. Itu gak akan buat istrinya bahagia, malah akan tambah terluka pas nantinya tahu. Anggi tertegun. Tumben Fadli ngomongnya benar. Iya maafin mama. Oh ya, kok papa tahu banget karakter Aldebaran? Itu mah papa suka nonton juga. Wajah Anggi berbinar. Akhirnya ada juga seseorang di rumah yang suka nonton sinetron. Sebenarnya Anggi bukan pecinta sinetron. Entah kenapa saat mendengar cerita ibu-ibu komplek, ia jadi tertarik dan mencoba mengikuti alurnya. Ternyata memang benar ceritanya seru. Ia jadi ketagihan deh. Setiap jam 8 pasti sudah atau di depan TV. Demam Aldebaran emang sedang merajalela bun. Covid-19 lewat. Beneran pak? Papa suka siapa di Ikatan Cinta? Kiki. Dia tuh lucu banget mah. Apalagi kalau ketemu si Randy. Papa suka ngakak. Jadi ketagihan juga deh. Dan berakhirlah mereka berdua sangat kompak bercerita. Virus Ikatan Cinta sangat meresahkan ya no. Gak di rumah, kampus, sekolah, kafe, semuanya pada bahas tuh sinetron.
Dari anak-anak sampai yang lansia pun ikut. Kedua orang tuanya menoleh. Memang sejak tadi Reno dan Reni hanya menyimak, malas melihat tingkah kedua orang tuanya yang sangat absurd. Ia meresahkan, untung kita nggak kena virusnya ya. Sambung Reno kemudian. Kalian apaan sih? Jangan ganggu sana. Jangan ganggu, sana belajar dan remote-nya bagi ke mama. Hush, jauh-jauh, usir Anggi. Iya, ini mau ke kamar kok. Baru saja mereka hendak ke kamar masing-masing, suara bel terdengar. Reren, bukain pintu, perintah Anggi saat Reni hendak meneruskan langkahnya menuju kamar. Iya mah, siapa sih yang bertamu jam segini? Nggak punya jam apa gimana sih? Gerutunya saat berjalan menuju pintu utama. Pasalnya sekarang sudah 8:30. Orang yang bertemu ini sepertinya tak memiliki adab bertamu yang baik. Ceklek. Siapa? Tanyanya saat melihat seseorang membelakangi dirinya. Tapi saat berbalik mata Reni membulat. Ngapain lo? Sungguh dirinya syok. Setelah sekian lama tak ada gangguan, kenapa ia harus kembali? Bersambung. Thank you for watching.